Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan pembelajaran 3. Apa yang akan kita pelajari? Ya, hari ini kita akan belajar yang pertama, peristiwa atau tindakan dalam bacaan. Yang kedua, keragaman budaya di Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe ya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Ada beragam budaya di Indonesia. Keragaman budaya terjadi di antaranya karena masyarakat menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Ada sebuah daerah yang memiliki keunikan budaya berupa rumah betang. Di daerah manakah itu? Ayo kita cari tahu. Ya, berikut ini adalah contoh gambar rumah betang Uluk Palin. Rumah betang Uluk Palin. Rumah betang atau rumah panjang Uluk Palin terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Rumah betang ini berukuran panjang 268 meter, tinggi 5-6 meter dan memiliki 53 bilik rumah. Menurut data pada tahun 2007, rumah betang Uluk Palin dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas sekitar 130 kepala keluarga. Tidak diketahui persis pada tahun berapa rumah betang ini pertama kali dibangun. Namun diperkirakan rumah ini pertama kali didirikan oleh komunitas Tamam Baloh Apalin pada tahun 1800-an. Kemudian, rumah betang ini pernah diperbaiki pada tahun 1940-an karena kebakaran. Rumah betang ini juga telah 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur Sungai Uluk dan Sungai Nyabau akibat erosi. Dalam tradisi Dayak, rumah betang dan hutan adalah pusat sekaligus bagian terpenting semesta kehidupan. Seperti jika kita mengucapkan kata kampung, pulang rumah. Rumah betanglah yang diingat oleh masyarakat Dayak. Bagi mereka, rumah betang juga merupakan pemersatu. Di sanalah mereka berkerabat dan bertradisi. Di rumah betanglah tradisi Dayak terpelihara. Rumah betang adalah kekayaan budaya Indonesia. Namun, pada Sabtu, 13 September 2014, malam rumah betang Uluk Palin terbakar. Tidak ada yang tersisa dari rumah betang yang terpanjang dan tertua di seantero Kalimantan itu. Masyarakat bersedih karena kehilangan tempat tinggal. Lebih dari itu, masyarakat Kalimantan bersedih karena rumah betang untuk Uluk Palin merupakan cagar budaya yang sangat penting. Bentuk rumah adat setiap suku bangsa menyesuaikan kondisi lingkungan alam sekitarnya. Rumah adat Kalimantan biasanya berupa rumah panggung untuk menghindari serangan hewan-hewan liar. Bagaimana dengan rumah adat di daerahmu? Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan berdiskusi bersama teman-teman sekelompokmu. Yang pertama, di mana letak rumah betang Uluk Palin? Ya, rumah betang Uluk Palin terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Yang kedua, rumah adat suku bangsa manakah itu? Ya, rumah betang merupakan rumah adat suku bangsa Dayak. Yang ketiga, berapa ukuran rumah betang Uluk Palin? Ya, jawabannya berdasarkan teks, rumah betang Uluk Palin berukuran panjang 268 meter dan tinggi 5-6 meter. Yang keempat, berapa penghuni rumah betang Uluk Palin? Ya, menurut data pada tahun 2007, rumah betang Uluk Palin dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas sekitar 130 kepala keluarga. Yang kelima,
Apa arti penting rumah betang Uluk Palin bagi masyarakat Dayak? Ya, bagi masyarakat Dayak, rumah betang Uluk Palin merupakan bagian terpenting dari kehidupan dan tempat mereka pulang. Yang keenam, apa yang kemudian terjadi pada rumah betang Uluk Palin? Ya, rumah betang Uluk Palin tertimpa musibah kebakaran pada tanggal 13 September 2014 dan tak ada yang tersisa akibat kebakaran itu. Peristiwa yang terjadi pada teks rumah betang Uluk Palin. Yang pertama, rumah betang Uluk Palin terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Yang kedua, rumah betang merupakan rumah adat suku bangsa Dayak. Yang ketiga, rumah betang Uluk Palin berukuran panjang 268 meter dan tinggi 5-6 meter. Yang keempat, rumah betang Uluk Palin dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas sekitar 130 kepala keluarga. Yang kelima, bagi masyarakat Dayak, rumah betang Uluk Palin merupakan bagian terpenting dari kehidupan dan tempat mereka pulang. Yang keenam, rumah betang Uluk Palin tertimpa musibah kebakaran pada tanggal 13 September 2014 dan tak ada yang tersisa akibat kebakaran itu. Keunikan rumah betang Uluk Palin. Yang pertama, rumah betang dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas sekitar 130 kepala keluarga. Yang kedua, rumah betang bentuknya memanjang serta terdapat sebuah tangga dan pintu masuk ke dalam betang. Yang ketiga, betang yang dibangun tinggi dari permukaan tanah untuk menghindari musuh, binatang buas, ataupun banjir. Yang keempat, rumah betang Uluk Palin 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur sungai Uluk dan sungai Nyabau akibat erosi. Yang kelima, hampir semua rumah betang dapat ditemui di pinggiran sungai-sungai besar yang ada di Kalimantan. Yang keenam, dalam tradisi Dayak, rumah betang dan hutan adalah pusat sekaligus bagian terpenting semesta kehidupan. Yang ketujuh, bagi suku Dayak, rumah betang juga merupakan pemersatu. Yang kedelapan, rumah betang adalah kekayaan budaya Indonesia. Nah, selanjutnya akan menuliskan rumah adat daerah masing-masing. Sebagai contoh, yakni daerahku Jawa Tengah. Nama rumah adat di daerahku Joglo. Keunikan rumah adat di daerahku, yang pertama, rumah joglo memiliki 2 bagian utama, yaitu pendopo sebagai tempat menerima tamu dan rumah bagian dalam. Yang kedua, bentuk atap rumah joglo terdiri dari 2 bidang, segitiga, serta trapesium. Yang ketiga, atap rumah joglo dibedakan menjadi 2, yaitu atap rumah joglo Lambang Sari dan Lambang Gantung. Yang keempat, masyarakat biasa umumnya membangun rumah joglo dengan gaya joglo limasan, joglo sinom, joglo jompongan, joglo pangrawit. Yang kelima, bangsawan tinggal di bangunan joglo dengan gaya joglo Semar Tinandu, joglo Mangkurat, dan joglo Hageng. Yang keenam, tiang pada rumah joglo umumnya berjumlah 16. Tiang menyangga atap utama disebut Sokoguru, tiang penyangga bagian luar disebut Sokorowo, tiang-tiang menyangga atap bagian paling luar setelah Sokorowo disebut Soko Emper. Nah, rumah adat merupakan salah satu keragaman budaya di Indonesia. Adakah keragaman lain dalam budaya Indonesia? Ayo bacalah teks berikut. Keragaman budaya bangsa di wilayah Indonesia. Kekayaan budaya Indonesia karena berbagai suku bangsa yang ada. Kekayaan itu beragam bentuknya. Beberapa di antaranya berbentuk bahasa daerah, rumah tradisional, pakaian adat dan kesenian daerah berupa tari-tarian, alat musik, lagu-lagu, dan upacara adat. Semua budaya tersebut menjadi ciri khas tiap-tiap daerah. Berikut contoh budaya daerah di Indonesia. Yang pertama, bahasa daerah. Setiap suku bangsa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa daerah setempat. Dengan demikian, keragaman suku menghasilkan bahasa yang beragam.
Perhatikan contoh keragaman kata akibat keragaman bahasa daerah berikut. Ya. Sebagai contoh, bahasa Indonesia saya, bahasa Jawa aku, kulo, kemudian bahasa Sunda abdi, bahasa Batak ahu, bahasa Papua sa. Kata yang kedua, bahasa Indonesia rumah, bahasa Jawanya omah, bahasa Sundanya imah, bahasa Batak bagas, sedangkan bahasa Papuanya rumah. Keragaman bahasa daerah tidak menimbulkan masalah antar suku bangsa. Hal ini karena dalam komunikasi antar suku bangsa digunakan bahasa Indonesia yang telah mampu mempersatukan perbedaan bahasa daerah. Yang kedua, rumah adat. Hampir setiap suku bangsa mempunyai bentuk rumah sebagai tempat tinggalnya yang berbeda-beda. Bangunan rumah setiap suku bangsa disesuaikan dengan kondisi alam. Nama rumah adat setiap daerah pun berbeda. Berikut nama beberapa rumah adat dari berbagai daerah di Indonesia. Ya, yang pertama, Rumoh Aceh, Rumah Krong Bade, daerah Aceh. Yang kedua, Rumah Balai Batak Toba, Rumah Bolon, daerahnya Sumatera Utara. Yang ketiga, Rumah Gadang, daerahnya Sumatera Barat. Yang keempat, Balai Salasa Jatuh atau Rumah Adat Selaso Jatuh Kembar, Rumah Melayu Atap Belah Bubung, Rumah Melayu Atap Lipat Kajang, dan Rumah Melayu Atap Lonti, daerahnya Riau. Yang kelima, Rumah Melayu Atap Limas Potong, daerahnya Kepulauan Riau. Yang keenam, Rumah Panggung, asalnya dari Jambi. Yang ketujuh, Rumah Bubungan 5, yakni dari daerah Bengkulu. Yang kedelapan, Rumah Limas dari Sumatera Selatan. Yang kesembilan, Rumah Rakit dan Rumah Limas dari Bangka Belitung. Yang kesepuluh, Rumah Nuwou Sesat dari Lampung. Yang kesebelas, Rumah Kasepuhan dari Jawa Barat. Selanjutnya, nomor 12, Rumah Adat Baduy dari Banten. Yang ke-13, Rumah Kebaya dan Rumah Gudang dari DKI Jakarta. Yang ke-14, Rumah Joglo dari Jawa Tengah. Yang ke-15 juga ada Joglo dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan ada Joglo dari Jawa Timur. Yang ke-17, Rumah Panjang dari Kalimantan Barat. Rumah Betang dari Kalimantan Tengah. Yang ke-19, Rumah Baloi dari Kalimantan Utara. Yang ke-20, Rumah Lamin dari Kalimantan Timur. Yang 21, Rumah Banjar, Kalimantan Selatan. 22, Gapura Candi Bentar, Rumah dari Bali. Yang ke-23, Rumah Laikas dari Sulawesi Utara. 24, Rumah Adat Doloupa dari Gorontalo. 25, Sauraja atau Rumah Raja atau Rumah Besar, Rumah Tambi dari Sulawesi Tengah. Dan yang ke-26, Rumah Adat Mandar dari Sulawesi Barat. Selanjutnya 27, Rumah Adat Tongkonan dari Sulawesi Selatan. 28, Rumah Adat Buton atau Rumah Adat Banuatoda dari Sulawesi Tenggara. 29, Dalam Loka Samawa, Rumah dari Nusa Tenggara Barat. 30, Rumah Sau Atamosalaki Tanah dari Nusa Tenggara Timur. Yang ke-31, Rumah Baileo dari Maluku. 32, Rumah Baileo dari Maluku Utara. 33, Honai dari Papua Barat. Dan 34, Honai juga dari Papua. Selanjutnya yang ketiga, pakaian adat. Pakaian adat tradisional Indonesia merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki negara Indonesia. Banyaknya suku-suku dan provinsi yang ada di wilayah negara Indonesia, maka banyak pula baju adat yang dimiliki oleh setiap suku di seluruh provinsi Indonesia. Pakaian adat di Indonesia memiliki ciri-ciri khusus dalam pembuatan atau dalam mengenakan pakaian adat tersebut. Berikut beberapa nama pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Ya, yang pertama, Eli Balang dari Aceh. Yang kedua, Ulos dari Sumatera Utara. Yang ketiga, Bundo Kanduang dari Sumatera Barat. Yang keempat, pakaian tradisional Melayu dari Riau. Yang kelima, Teluk Belanga dari Kepulauan Riau. Yang ketujuh, Aisan Gede dari Sumatera Selatan. Yang kedelapan, Paksian dari Bangka Belitung. Yang kesembilan, Kebaya dari Jawa Barat.
ke-10 baju pangsi dari Banten, 11 kebaya dari Jawa Tengah, 12 kebaya kesatrian dari Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian 13 pesaan dari Jawa Timur, 14 perang Kalimantan Barat, 15 pengantian Bagajah Gamuling Baular Lulut dari Kalimantan Selatan, 16 kulafi atau donggala dari Sulawesi Utara, 17 baju ngembe dari Sulawesi Tengah, yang 18 baju bodo dari Sulawesi Selatan, 19 baju cele dari Maluku, 20 pakaian manteran lamo dari Maluku Utara. Yang keempat, kesenian daerah. Kesenian daerah di wilayah Indonesia sangat beragam. Setiap suku bangsa memiliki kesenian khas terdiri atas tarian-tarian dan lagu daerah. Berikut beberapa nama tari dan berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama ada tari Saudati, tari Saman, Meu Sekat dari Aceh. Yang kedua tari Serampang 12 dan tari Tortor dari Sumatera Utara. Yang ketiga tari piring dan tari payung dari Sumatera Barat. Yang keempat tari tandak dan tari makan sirih dari Riau. Yang kelima tari joget lambak dari Kepulauan Riau. Yang keenam tari sekapur sirih, tari selampir 8 dari Jambi. Yang ketujuh tari andun, tari bidadari Teminang Anak dari Bengkulu. Yang kedelapan ada tari tanggai dan tari putri bekusek dari Sumatera Selatan. Yang kesembilan tari campak dari Bangka Belitung. Yang ke-10 tari jangget, tari melinting dan tari badana dari Lampung. Yang ke-11 tari jaipong, tari topeng kuncaran dan tari merak dari Jawa Barat. 12 tari merak dan tari cokek dari Banten. Yang ke-13 tari topeng dan tari yopong dari DKI Jakarta. Yang ke-14 tari serimpi, tari blambang cakil, tari gambyong dari Jawa Tengah. Yang ke-15 tari golek menak dan tari bedaya dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang ke-16 tari remong, tari reok Ponorogo dan tari Padang Wulan dari Jawa Timur. 17 tari monong dan tari zapin tembung dari Kalimantan Barat. 18 tari tambun dan bungai, tari balean dadas dari Kalimantan Tengah. 19 tarian kancet ledo dari Kalimantan Utara. 20 tari gong dan tari perang dari Kalimantan Timur. 21 tari baksa kembang dan tari rodap rahayu dari Kalimantan Selatan. Yang ke-22 tari legong, tari kecak dan tari pendet dari Bali. 23 tari mongket dan tari polo dari Sulawesi Utara. 24 tari soronde dari Gorontalo. 25 tari lumense, tari mauduai dan tari peule cinde dari Sulawesi Tengah. 26 tari toirang batu dari Sulawesi Barat. 27 tari kipas, tari bosara dari Sulawesi Selatan. Kemudian ada tari balumpat, tari dinggu dari Sulawesi Tenggara. Kemudian tari empalenggogo, tari gandrung dari Nusa Tenggara Barat. Tari perang, tari caci, tari gawi dari Nusa Tenggara Timur. Tari lenso, tari cakalele dari Maluku. Tari perang, tari nahar, ila dari Maluku Utara. Tari suwangi, tari perang Papua dari Papua Barat. Dan tari selamat datang serta tari musyoh dari Papua. Itulah contoh keragaman budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia. Semua itu merupakan kekayaan negara Indonesia yang sangat dikagumi negara lain. Indonesia memang memiliki masyarakat majemuk, namun demikian, masyarakat Indonesia tetap hidup rukun, saling menghormati dan bertoleransi antar warga masyarakat. Masih banyak keragaman masyarakat Indonesia lainnya. Kamu telah mengetahui keragaman budaya di Indonesia. Keberagaman itu tentu diperlukan sikap toleransi di antara masyarakat Indonesia. Sikap apa yang dapat kalian terapkan dalam keragaman budaya masyarakat Indonesia? Buatlah naskah drama pendek tentang sikap toleransi, lalu mainkan naskah drama tersebut. Ya, contohnya, naskah drama pendek tentang sikap toleransi. Suatu hari pada bulan puasa di sekolah, ada 3 orang anak yang mengobrol tentang hari libur yang akan datang. Tania berkata, teman-teman, katanya pas lebaran kita libur ya?
Sari menjawab, iya Tan, bener sekolah kita akan libur, soalnya nanti kan yang muslim mau lebaran. Tania menjawab, oh gitu ya, nanti pas libur kita ajak Yuni main kemah-kemahan yuk di rumahku. Kemudian mereka pun menemui Yuni. Sari berkata, hai Yun, apa kamu bisa ikut kami untuk berkemah pada liburan nanti? Yuni menjawab, wah ide kalian bagus, sebenarnya seru sih, tapi aku nggak bisa ikut karena harus ikut lebaran. Tania berkata, hah? Emangnya kamu nggak bisa ya kalau kali ini nggak lebaran? Yuni berkata, nggak bisa Tan, aku harus ikut lebaran, lagian ini kan setahun sekali. Sari menjawab, memangnya lebaran itu apa sih Yun? Yuni menjawab, lebaran itu perayaan hari besar Islam, jadi kita mewujudkan rasa syukur itu dengan melaksanakan salat Idul Fitri dan bersilaturahim, karena kita telah berhasil berpuasa selama 30 hari. Tania menjawab, ya udahlah Yun, malas aku teman sama kamu. Bel pulang sekolah pun berbunyi dan mereka kembali ke rumah masing-masing. Tania mengetuk pintu rumah. Mah, tolong bukain pintu dong, ini aku. Ibu Tania, iya nak, sebentar. Tania pun masuk dan meletakkan sepatu dengan ekspresi murung. Ibu Tania, kamu kenapa nak, kok sedih gitu? Tania menjawab, iya nih Ma, masa si Yuni nggak mau main sama aku gara-gara lebaran? Emang nggak bisa ya kalau dia nggak lebaran? Ibu Tania menjawab, oh gitu ya, wajar saja Tan, coba deh kamu pikir dulu, misal kamu lagi Natal, terus kamu disuruh mainan dan nggak boleh ikut Natal sama temenmu, kamu mau nggak? Tania menjawab, nggak mau lah Mah. Ibu Tania, nah berarti juga sama dengan Yuni, dia juga mau melaksanakan hari rayanya. Jadi kamu harus menghargai dia ya nak, ini namanya toleransi. Tania, iya Mah, maafin aku ya Mah. Keesokan paginya di sekolah, Tania menghampiri Yuni. Tania berkata, Yun, maafin aku ya, kemarin udah maksa kamu. Aku baru tahu apa itu toleransi. Yuni menjawab, iya Tan, nggak apa-apa kok, maaf ya aku nggak bisa ikut. Nanti kalau aku sudah selesai lebaran, aku ikut kemah deh. Tania menjawab, wah makasih banyak ya Yun, aku tunggu ya. Selain keragaman budaya, ada berbagai jenis usaha dan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Apa sajakah itu? Jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat melakukan berbagai usaha. Berbagai kegiatan dan jenis usaha yang dilakukan menghasilkan barang dan jasa. Salah satu jenis usaha di masyarakat yaitu mengolah sumber daya alam dari lingkungan. Kita mengenal berbagai bentuk kegiatan manusia dalam mengolah sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jenis usaha bidang produksi yang bergerak dalam pengolahan sumber daya alam, hewan dan tumbuhan disebut usaha agraris. Jenis usaha yang termasuk bidang agraris yakni pertanian dalam arti luas, antara lain persawahan, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan. Nah, berikut ini adalah contoh gambar perkebunan teh. Umumnya, usaha persawahan dan perkebunan dilakukan di daerah pedesaan karena tanahnya masih luas. Namun, sekarang kita dapat melakukan usaha penanaman pada lahan sempit, misalnya dengan hidroponik atau penanaman dengan media air atau vertikultur. Cara bercocok tanam dengan menempatkan media tanam dalam wadah yang disusun secara vertikal. Tanah pertanian ditanami sayur mayur, buah-buahan, dan palawija. Lahan pertanian juga dimanfaatkan untuk perkebunan. Tanaman perkebunan diantaranya cengkeh, teh,
karet, coklat, tembakau, kopi, dan kelapa sawit. Usaha di bidang peternakan membutuhkan lahan yang luas. Hewan-hewan yang diternakan antara lain sapi, kambing, domba, itik, dan ayam. Selain itu, ada juga peternakan ulat sutra. Kepompong ulat sutra dapat menghasilkan serat bahan baku kain sutra. Nah, berikut ini adalah contoh peternakan ulat sutra. Ya, selanjutnya, kegiatan pertanian lainnya adalah perikanan. Usaha di bidang perikanan dapat dilakukan di daerah pantai atau bendungan, bisa juga waduk. Akan tetapi, ada juga usaha perikanan yang memanfaatkan kolam-kolam di lahan persawahan. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan secara langsung sumber daya alam. Jenis usaha ini disebut bidang usaha ekstraktif. Dalam bidang usaha ekstraktif, kita hanya mengambil sumber daya alam tanpa harus mengolahnya terlebih dahulu. Bidang usaha ekstraktif yaitu berburu, pertambangan, dan penebangan hutan. Ya, berikut ini adalah contoh pertambangan. Lakukan bersama kelompokmu. Buatlah laporan dengan contoh berikut. Ya, disajikan tabel yang berisi nomor, jenis usaha, sumber daya alam yang digunakan, hasil usaha, dan manfaat. Yang pertama, jenis usaha kebun sayur. Sumber daya alam yang digunakan yakni tanah pekarangan. Hasil usaha bisa bayam, tomat, dan kacang panjang. Manfaatnya bahan pangan keluarga dan untuk dijual. Yang kedua, jenis usaha beternak. Sumber daya alam yang digunakan hewan. Hasil usaha bisa daging dan susu. Manfaatnya bahan pangan dan untuk dijual. Yang ketiga, jenis usaha tambak udang. Sumber daya alam yang digunakan hewan. Hasil usaha udang. Manfaat bahan pangan dan untuk dijual. Yang keempat, jenis usaha petani sawah. Sumber daya alam yang digunakan yakni lahan sawah. Hasil usaha bisa berupa gabah dan beras. Manfaatnya bahan makanan pokok dan untuk dijual. Yang kelima, menebang hutan. Sumber daya alam yang digunakan hutan. Hasil usaha berbagai jenis kayu. Manfaat sebagai bahan bangunan dan mebel. Demikian pembelajaran pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.